kembali dengan saya Aris Dimas Firmansyah dari UIN Malang, Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Wagianto selaku Ketua BPD atau Badan Permusyawaratan Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Saya akan mewawancarai tentang Pancasila dan tema yang saya angkat adalah mampukah Pancasila sebagai alat pemecah masalah dan peningkatan SDM masyarakat desa. Sebelumnya, Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya alhamdulillah baik. Saya izin Bapak untuk mewawancarai jenengan dengan tema mampukah Pancasila sebagai alat pemecah masalah dan peningkatan SDM masyarakat desa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita melangkah ke daftar pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut jenengan Bapak, apakah nilai-nilai Pancasila telah dilaksanakan dengan baik di desa kita? Alhamdulillah untuk nilai-nilai Pancasila ini khususnya di desa kami, Desa Kalibaru Manis, sudah berjalan dengan baik dan di tengah masyarakat sudah diterapkan secara penuh walaupun tidak 100%. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah Pancasila mampu mengubah keadaan masyarakat kita menjadi lebih baik, Pak? Jelas untuk nilai-nilai Pancasila karena di dalamnya adalah terkandung nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan kehidupan di tengah masyarakat. Jadi Pancasila ini jelas mampu untuk mengubah keadaan masyarakat, di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, Pak, setujukah Bapak jika Pancasila diganti dengan ideologi lain? Jelas untuk Pancasila ini adalah merupakan hak paten, artinya tidak dapat diganti dengan ideologi lain karena yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri adalah nilai-nilai luhur dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang nomor 4, selama ini adakah masyarakat kita yang melanggar nilai-nilai Pancasila, Pak, sehingga menghasilkan masalah baru? Iya, pada dasarnya dalam kehidupan itu sesekali pelanggaran dalam norma Pancasila itu ada. Contohnya pada saat kita menjelang pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan sebagainya, itu pasti terjadi gesekan-gesekan dan itu sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam Pancasila. Misalnya di sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi dengan adanya perbedaan pilihan, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan itu terjadi kesenjangan-kesenjangan, sehingga di situ ada kaitan yang khususnya di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Jadi jika di antara dua golongan seandainya saling mendiskriminasi, itu bisa memperpecah antar golongan, ya Pak? Jelas itu kaitannya dengan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila itu sendiri jelas sangat. Lalu solusi apa yang diberikan oleh perangkat desa untuk memecahkan masalah itu, Pak? Yang pertama dari pihak desa sendiri itu memberikan penyuluhan, memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada masyarakat, terutama di organisasi-organisasi kaitannya dengan misalnya keagamaan, pengajian, kemudian di arisan-arisan, di perkumpulan muslimat, fatayat dan lain sebagainya. Itu di tingkat desa selalu memberikan pencerahan, pemahaman apa yang dimaksud dalam kandungan Pancasila itu sendiri. Kalau dulu dikenal dengan
penataran P4. Jadi pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila itu dulu. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, sehingga pihak desa memberikan pemahaman tentang Pancasila itu sendiri ya lewat itu tadi. Jadi perkumpulan-perkumpulan kecil, contohnya di arisan-arisan dan sebagainya. Walaupun itu tidak selalu dalam perkumpulan itu pasti ada masukan-masukan ataupun arahan-arahan yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Terkait itu Pak, terkait masalah pemilihan ke bupati gitu Pak, apakah dari desa sudah menunjukkan itu Pak tim khusus gitu Pak untuk keamanan? Di desa itu sendiri ada jajaran dari TNI ataupun Polri. Dari TNI itu sendiri ada namanya Babinsa. Kemudian dari Polri itu ada namanya Babinkamtibmas. Jadi terkait dengan keamanan, situasi dan kondisi di desa itu pengendalinya adalah Babinsa dan Babinkamtibmas. Sehingga ketika terjadi sesuatu hal, misalnya kaitannya dengan keamanan dan lain sebagainya, tadi dari Babinsa, Babinkamtibmas, kepala desa dan perangkatnya itu bisa turun tangan untuk memberikan pemahaman, pemecahan masalah dan sebagainya. Itu selama ini yang kita lakukan di desa kami. Selanjutnya Pak, apa saja program desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Kalau program di desa sebetulnya banyak. Kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Contohnya memberikan pelatihan dan lain sebagainya, meningkatkan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Kemudian peningkatan kapasitas di badan usaha milik desa, kaitannya dengan program-program yang ada di badan usaha milik desa itu sendiri yang dikenal dengan BUMDes. Nah, itu semua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan efektif dan baik. Jika itu Pak, atau ada pelatihan membuat kerajinan atau apa? Sudah dilakukan dan ini sudah terjadi di desa kami. Misalnya pelatihan membatik dan sebagainya, kemudian homestay. Kaitannya dengan membuat keripik, mengolah pisang menjadi keripik dan bagaimana pemasarannya itu sudah kami lakukan di desa kami dan itu alhamdulillah sudah berjalan walaupun tidak 100% sesuai harapan, tetapi itu sudah dilakukan oleh desa kami, sudah diupayakan oleh desa kami dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Selanjutnya, apakah dari program Bapak yang sebutkan tadi terdapat kendala? Jelas, kalau masalah kendala itu yang pertama karena keterbatasan permodalan, sehingga dari pengusaha mikro maupun makro itu sendiri butuh suntikan modal dari pemerintah, terutama di pemerintah desa. Kemudian kendala yang kedua tentang pemasaran, marketingnya. Itu pada saat-saat tertentu terjadi yang namanya lesu, jadi pasar lesu, sehingga barang-barang yang sudah diproduksi mestinya sudah habis terjual ternyata tidak sesuai dengan harapan. Itu termasuk salah satu bagian dari kendala yang ada kaitannya dengan program yang ada di desa itu sendiri. Terus bagaimana sikap masyarakat yang terkait program yang diberikan oleh desa, apakah antusias atau acuh begitu saja? Alhamdulillah untuk program yang diberikan oleh desa, masyarakat ini sangat antusias. Nah, ini terbukti dengan berbondong-bondongnya masyarakat untuk bisa mengikuti pelatihan dan sebagainya, untuk mendapatkan permodalan dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari antusias masyarakat yang harus kita respon oleh pihak desa untuk bisa memberikan
pelayanan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat. Antusias berarti Pak. Sangat antusias. Yang pertanyaan 10 yang terakhir nih Pak. Mungkin ada pesan dari Bapak untuk masyarakat kita agar lebih baik ke depannya. Pesan kami untuk masyarakat Desa Kalibermanis, mari kita tetap jaga kekompakan, kita harus tetap kondusif, keamanan tetap terjaga, keselamatan di lingkungan harus kita saling memiliki, sehingga kondusivitas di lingkungan Kalibermanis ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan kita bersama, sesuai dengan tema tadi, nilai-nilai luhur Pancasila itu tetap berjalan di tengah masyarakat. Saya kira itu pesan dari kami selaku DPD. Mudah-mudahan ke depan harapan-harapan ini bisa terwujud dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan jawabannya. Mungkin sekian dari wawancara saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, itu semata-mata dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.